Pemirsa, kita awali Sindo malam pada hari ini diduga terkena serangan petir. Dua kapal tugboat di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terbakar. Satu pekerja tewas dan satu korban lain hilang setelah melompat ke sungai. Izin melaporkan Pak, terjadi kebakaran ini Pak. Minyak kita Pak. Dua kapal tugboat terbakar di bengkel perbaikan kapal milik PT Nusantara Docking Sejahtera di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan berjibaku memadamkan api. Kapal yang mengangkut 30 ton BBM membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 5 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, satu pekerja tewas, satu luka bakar dan satu lainnya hilang setelah lompat ke sungai. Diduga kebakaran terjadi akibat kapal terkena sambaran petir. Korban tewas dan luka dievakuasi ke RSUD Dr. Murjani Sampit, sementara satu lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, A-News melaporkan. Pemirsa, 4 bangunan ruko terbakar di Kota Wamena, Papua Pegunungan. Kebakaran akibat korsleting listrik menewaskan 11 orang. Petugas kebakaran, polisi, dan TNI dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar 4 bangunan ruko di Jalan Sulawesi, Kota Wamena, Papua Pegunungan, Selasa dini hari. Proses pemadaman berlangsung dramatis di tengah kobaran api dan kepulan asap tebal. Banyaknya material mudah terbakar seperti pakaian dan kasur membuat api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Akibat kebakaran 11 orang tewas, 5 orang luka bakar dan sejumlah korban lainnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan hasil olah TKP dan rekaman CCTV, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Kemudian dari hasil olah TKP yang telah kami lakukan, sampai detik ini telah kami temukan CCTV yang memang menunjukkan asal muasal kebakaran itu adalah korsleting listrik. Korsleting listrik yang menyebabkan nyalanya api. Dan kemudian karena ruko ini adalah bidang usaha yang berkaitan dengan bahan-bahan mudah terbakar, baju, kasur, dan lain-lain, sehingga terjadilah kejadian tersebut. Seluruh korban tewas dan luka dievakuasi ke rumah sakit setempat. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan kerugian materi miliaran rupiah. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, A-News melaporkan. Di kawasan Cakung, 3 rumah semi permanen ludes terbakar. Penyebab kebakaran akibat tupa mematikan kompor. Api melumat 3 rumah warga yang berbahan semi permanen di Jalan Cakung, Drainase, Cilincing, Jakarta Utara. Warga berusaha membantu damkar memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Salah seorang pemilik rumah jatuh pingsan saat mengetahui rumahnya ludes dilalap api. Ia pun terpaksa digotong menjauh dari lokasi kebakaran. Sudah habis ngebun nggak lama meledak-meledak. Udah langsung gede api. Langsung gede apinya. Rumah Bapak ikut kebakar? Ikut kebakar sebelahnya ya, berderek dia sebelahnya. Ada yang barang-barang bisa ada yang diselamatkan? Nggak ada, habis total. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun polisi masih mendalami penyebab kebakaran ini. Sementara di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, 2 rumah warga juga hangus dilalap api di Jalan Manggarai Selatan 2. Diduga api berasal dari sebuah rumah makan saat aktivitas memasak tengah ditinggal pemiliknya. Api cepat membesar dan merembet satu bangunan di sebelahnya. Warga pun berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Selang beberapa saat, 23 unit mobil damkar dan 115 personil datang dan menjinakkan api. Proses pemadam sempat mengalami kendala lantaran banyak warga yang berkerumun. Gasnya meledak apa gimana ya? Gasnya meledak? Iya. Terus nyamperin kemana Pak? Ini langsung ke fotokopi ini. Fotokopi?
Bapak tadi posisinya lagi di mana, Pak? Aku lagi di situ sebelah. Oh, lagi di sebelah. Iya, nggak tahu udah. Atau meledak. Udah besar. Tapi nggak ada. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pick-up ditumpangi satu keluarga jadi sasaran pelemparan batu di Jalan Trans Sulawesi Goa, Sulawesi Selatan. Kaca depan pecah, teror ini nyaris melukai 2 balita. Mobil pick-up yang ditumpangi satu keluarga ini ringsek dan kaca depannya pecah usai dilempari batu oleh 2 orang tidak dikenal di Jalan Trans Sulawesi Poros Tanatea, Kecamatan Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan. Akibat pelemparan batu ini, 2 penumpang balita nyaris terluka terkena pecahan kaca. Ini terjadi saat satu keluarga hendak menuju kota Makassar setelah mudik dari Kabupaten Bulukumba. Gelap di situ ada. Itu ada motor saya terpatah-patah dengan motor, saya lihat dari itu sudah angkat tangan. Nah, pas saya berkuasa langsung dilempar ternyata pakai batu. Nggak tahu lagi bagaimana kejadiannya selanjutnya karena langsung nggak ada yang dilihat. Meski kaca mobilnya pecah, korban tetap melanjutkan perjalanannya. Ia tidak melapor ke polisi, namun berharap agar polisi bisa berpatroli di malam hari agar warga merasa aman dan tidak menjadi korban kejahatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Polisi menggerebek sindikat perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara. 1 dari 6 pelaku ditangkap adalah ibu kandung yang tega menjual bayinya seharga 25 juta rupiah. Masa bang? Cepat bang, masuk udah. Iya dulu. Belum jalan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 6 orang yang terlibat dalam sindikat perdagangan bayi di kawasan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. Keenam pelaku diketahui memiliki peran masing-masing ditangkap saat akan bertransaksi di sebuah kafe di kawasan Medan Amplas. Bayi berjenis kelamin perempuan rencananya dijual senilai 25 juta rupiah, namun sang ibu bayi hanya diberi 12 juta rupiah. Diketahui ibu bayi sebelumnya telah menjual bayi hasil dari hubungan di luar nikah bersama sang pacar. Penjualan bayi dilakukan antara tergiur uang untuk membayar utang. Jadi dengan modus hubungan gelap, bayi ini dijual oleh agen kepada pembeli seharga 25 juta dan diberi kepada ibu korban bayi seharga 12 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku melanggar pasal tentang pelindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar iNews melaporkan. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat tewas usai dibunuh pemilik kios jamu. Sebelumnya korban cekcok dengan pelaku karena korban tidak memiliki cukup uang, namun memaksa membeli minuman keras di kios pelaku. Seorang pria berinisial RR terkapar usai ditikam pemilik kios jamu di Jalan Lingkar Selatan, Baros, Kota Sukabumi. Akibatnya korban menderita luka parah di bagian perut hingga nyaris keluar. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat menjalani perawatan intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, korban akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban bersama rekannya dikeroyok oleh 3 orang saat hendak membeli minuman keras di sebuah lapak jamu yang berada di lokasi kejadian. Permasalahan itu dipicu lantaran korban tidak cukup uang untuk membeli minuman keras tersebut. Saat terjadi cekcok, para pelaku mengkeroyok dan menikam korban hingga terluka parah di bagian perut. Usai dilakukan penyelidikan, ketiga pelaku berinisial BH, BK, dan R berhasil diringkus tim Buser Satreskrim Polres Sukabumi Kota di wilayah Banten saat hendak kabur ke Sumatera. Pelaku selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sukabumi Kota bergerak cepat menangani kasus pengeroyokan yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Baros, yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka. Dalam waktu kurang 2 hari, kami berhasil mengamankan 3 terduga pelaku berinisial BH, BK, dan R. Berikut barang bukti di wilayah Banten. Motif sementara karena tersinggung, dipicu perselisihan saat transaksi pembelian minuman yang tidak sesuai. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni pisau, batang bambu, dan serpihan botol yang digunakan saat menganiaya korban.
Para pelaku dijerat pasal 351 dan 170 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan karyawan ayam geprek yang jasadnya dimutilasi dan disimpan di lemari pendingin di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku yang juga rekan kerja korban juga mengasak 2 sepeda motor dan uang milik pemilik usaha. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap Abdul Hamid, karyawan ayam geprek di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Menurut polisi, kedua pelaku merupakan rekan korban, sesama karyawan. Pelaku melarikan diri usai membunuh korban. Tak hanya dibunuh, jasad korban yang merupakan karyawan ayam geprek dimutilasi dan jasadnya disimpan di alat pendingin, sementara potongan tubuh korban dibuang oleh pelaku. Dengan mengerahkan anjing pelacak, polisi menemukan beberapa potongan tubuh korban di dalam tas di 2 lokasi di kawasan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Potongan jasad berupa tangan dan paha selanjutnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Sebelumnya, kasus pembunuhan ini terungkap setelah jasad korban ditemukan oleh pemilik usaha ayam geprek saat tengah membuka usahanya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas terbungkus kain dan plastik berwarna hitam di dalam alat pendingin. Selain membunuh korban, pelaku juga mengambil 2 unit sepeda motor dan uang tunai milik pemilik usaha. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan keji tersebut. Janjian kencan dengan pria yang baru dikenalnya di media sosial, seorang wanita disekap di hotel. Bersengkongkol dengan temannya, pelaku membawa kabur mobil korban setelah mengikat tangan dan kaki korban. Kamera pengawas merekam 2 pria yang menyekap seorang perempuan asal Mojokerto di sebuah hotel di kota Jombang, Jawa Timur. Pelaku kemudian keluar kamar dan membawa kabur minibus milik korban. Korban yang ditinggal dalam kondisi tangan dan kaki terikat berteriak hingga akhirnya ditolong oleh pegawai hotel. Setelah itu, korban bergegas melaporkan ke Polsek Mojo Agung. Kedua pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Citraland, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan diketahui salah satu pelaku berkenalan dengan korban di media sosial. Janjian dengan pelaku menginap di hotel ini. Kemudian setelah mereka bertemu dengan yang diduga pelaku, saudara inisial A, dan mereka ketemuan di kamar, kemudian terjadi pembicaraan, kemudian tidak selang beberapa menit kemudian pelaku yang lain menyusul. Setelah ditangkap di Surabaya, kedua pelaku kini sudah dilimpahkan penanganannya kepada Satreskrim Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Cemburu, pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menganiaya wajah kekasihnya hingga babak belur. Polisi menangkap pelaku di kos usai dilaporkan keluarga korban. Seorang pemuda berusia 23 tahun ditangkap polisi saat hendak meninggalkan indekosnya di kawasan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga menganiaya seorang perempuan berusia 18 tahun yang tak lain pacarnya sendiri. Akibat penganiayaan ini, korban luka-luka di bagian wajahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku cemburu karena menduga korban menjalin kasih dengan pria lain. Selama ini, pelaku dan korban sudah tinggal bersama. Pelaku diamankan karena telah menganiaya teman dekat yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian wajah, itu luka lebam akibat dianiaya dengan menggunakan tangan dengan menggunakan helm. Pelaku kini ditahan di Polsek Rapocini, Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur ditangkap usai melecehkan kekasihnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan berjanji akan menikahi korban. Petugas Resmob Satreskrim Polres Mojokerto menangkap S usia 27 tahun saat sedang tidur siang di rumahnya.
Pelaku terpaksa berurusan dengan polisi lantaran diduga melecehkan kekasihnya pada tahun 2024 lalu. Pelaku pun langsung dibawa ke unit PPA Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak dilaporkan oleh orang tua korban, pelaku kabur dan berpindah-pindah tempat ke wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Diketahui pelaku telah melecehkan kekasihnya sejak Januari hingga Maret di tahun 2024 di bawah ancaman senjata tajam. Selain itu, pelaku meninggalkan korban setelah menjanjikan akan menikahinya jika menuruti aksi bejatnya. Dari pacarnya itu seorang pemuda ini memanfaatkan di dalam rumah korban pada saat ruangan atau rumah itu sepi, itu melakukan persetubuhan. Dalam proses persetubuhan itu terjadi 4 kali. Di dalamnya juga setelah 4 kali juga ada pengancaman. Jadi pengancaman terhadap korban. Yang pertama mungkin pengancamannya berupa akan disebarkan videonya. Jadi dari barang bukti tadi yang ada yang juga flash disk. Juga ada pengancaman itu akan dilakukan mungkin pembunuhan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa baju korban dan sprei, serta senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun. Kesal menunggu lama saat mengisi BBM di SPBU di Bekasi, Jawa Barat, pengendara sepeda motor memukul pegawai SPBU. Aksi penganiayaan terekam kamera CCTV viral di media sosial. Cekcok berujung penganiayaan terjadi di SPBU Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Jawa Barat. Seorang petugas SPBU yang baru beberapa bulan bekerja ini diduga diancam secara verbal serta dipukul di bagian dada. Insiden ini diduga dipicu pelaku kesal karena sudah lama antre dan menuding korban lambat dalam bekerja. Usai memukul korban, pengendara sepeda motor itu langsung kabur melarikan diri. Terus habis itu tukang ojek itu gimana gitu, pokoknya responnya mungkin emang lagi pucet atau gimana ya, nggak tahu ya. Habis itu mukul bocah yang baru itu bang. Oh, karyawan baru itu ya? Iya. Di bagian apa bang yang dipukul ya? Mungkin lengan ya, lengan. Yang di CCTV lengan. Itu karena si tukang ojek atau dia itu lagi nggak mau antri atau gimana bang? Kalau antri mah udah antri bang ya, cuman dalam antrian itu nggak terlalu banyak ya bang, nggak terlalu panjang ibaratnya. Mungkin emang dia ada masalah lain di luar itu. Pasca kejadian, korban telah melaporkan ke pihak manajemen SPBU atas aksi dugaan pemukulan yang terjadi. Penangkapan bandar narkoba yang sudah jadi DPO di Darmasraya, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Pelaku disergap di jalan nyaris menelan paket sabu untuk menghilangkan barang bukti. Anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya menyergap DPO Narkoba inisial RI usia 31 tahun yang tengah mengendarai motor di Jalan Nagari Koto Besar, Kabupaten Darmasraya. Tahu diri disergap, pelaku sempat meronta dan berusaha menghilangkan barang bukti narkotika jenis sabu dengan memasukkannya ke dalam mulut untuk ditelan. Namun usahanya digagalkan petugas. 1 paket sedang narkotika jenis sabu pun menjadi barang bukti. Pelaku yang berasal dari Kabupaten Bungo, Jambi ini sudah lama menjadi target polisi dan menjadi anggota jaringan narkoba antar provinsi yang kerap beroperasi di wilayah perbatasan. Di TKP kita menemukan 1 orang tersangka berikut dengan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh tersangka pada saat diamankan berada dari mulut tersangka. Kemudian tim melakukan upaya penangkapan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah berada di Mapolres Darmasraya dan dijerat pasal peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi menangkap pengedar narkoba cair jenis etomidate senilai 600 juta rupiah di Johar Baru, Jakarta Pusat. 100 paket etomidate siap edar jadi barang bukti. Tim unit
Unit Operasional Tim Sus Sat Narkoba Polres Tanjung Priok menangkap Anton, pengedar narkoba cair jenis etomidate senilai 600 juta rupiah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas kemudian menggeledah pakaian dan rumah kontrakan pelaku. Ditemukan 100 paket etomidate siap edar dan 2 ponsel yang diduga digunakan pelaku untuk transaksi. Modus pelaku mengedarkan narkotika jenis etomidate dengan cara dikemas dalam bentuk cartridge rokok elektrik. Selanjutnya, polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengamankan seorang yang berinisial A yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis baru etomidate. Saat dilakukan penggeledahan, terdapat 100 pieces etomidate yang siap edar senilai 600 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan dan pengembangan. Saat ini, pelaku mendekam di dalam sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan ribu orang tua dan siswa menanti pengumuman lolos PTN jalur SNBP diwarnai sukacita, tangis haru, dan kecewa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.